Sebelum gempa bumi 2006, Yogyakarta juga pernah diguncang gempa besar pada tahun 1867 yang menghancurkan sebagian besar bangunan milik Kesultanan Yogyakarta, termasuk Tugu Golong Gilik yang patah menjadi dua. Mari kita simak catatan sejarah mengenai peristiwa ini. Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 54. We House, manajemen langsung 100 lebih pilihan homestay di Jogja. Siapa yang bisa lupa dengan peristiwa gempa bumi 2006? Kurang lebih 6.000 jiwa meninggal dalam kejadian ini. Di masa lalu, tepatnya pada 1867, kejadian mirip gempa bumi 2006 juga pernah terjadi. Mirip seperti gempa Jogja 2006, gempa 1867 juga terjadi di pagi hari. Pagi itu, tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Juni tahun 1867, antara pukul 4 hingga setengah 5 pagi, Jawa bagian tengah diguncang gempa yang begitu dahsyat. Sebelumnya, mari kita mengenal sebuah istilah bernama Vorstenlanden. Vorstenlanden merupakan sebutan bagi wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah ini terdapat 4 monarki yang berkuasa, yaitu Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Nah, pada gempa 1867 itu, guncangan yang datang mendadak membuat banyak orang menyangka getaran itu berasal dari gunung-gunung yang ada di sekitar Vorstenlanden seperti Merapi atau Merbabu. Dugaan ini terjadi karena sebelum gempa bumi 1867 mengguncang, pada tahun 1865, Gunung Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama beberapa minggu. Hal tersebut dijadikan oleh masyarakat sebagai adanya sebuah pertanda buruk di tanah Jawa, yang kemudian dikaitkan dengan gempa bumi tanggal 10 Juni tahun 1867. Guncangan tidak hanya dirasakan di wilayah Vorstenlanden. Beberapa kota lain seperti Semarang, Madiun, Surabaya, hingga Banyuwangi juga turut merasakan gempa ini. Dari laporan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, diketahui bahwa guncangan terjadi 2 kali, antara pukul 4 hingga pukul setengah 5 pagi, saat sebagian besar penduduk masih terlelap tidur. Guncangan pertama terjadi selama hampir 40 detik, sedangkan guncangan kedua berlangsung lebih lama dari guncangan pertama. Dampak gempa 1867 itu ternyata begitu besar. Dalam katalog gempa merusak yang pernah dibuat oleh BMKG menyebut, jika gempa bumi tanggal 10 Juni tahun 1867 itu berada pada skala 7 hingga 9 mmi. Berbagai sumber menyebutkan, jika pusat gempa ini berada di Sesar Opak, di bagian selatan Yogyakarta, mirip seperti gempa Jogja 2006. Laporan-laporan terkait dengan kerusakan bangunan akibat guncangan dapat ditemui pada surat kabar yang terbit sezaman. Dari laporan-laporan tersebut, kerusakan di wilayah Vorstenlanden paling parah terjadi di Yogyakarta. Berbagai bangunan Kesultanan Yogyakarta mengalami kerusakan. Kerusakan melanda bangunan-bangunan seperti Bangsal Manis, Bangsal Srimanganti bagian barat, Witana di Siti Hinggil, Gedong Panggung, Serambi Masjid Gede Kauman, dan Kompleks Taman Sari. Bahkan yang paling terkenal tentu saja adalah patahnya Tugu Golong Gilik menjadi sepertiga bagian, hingga akhirnya direnovasi dan menjadi Tugu Jogja seperti sekarang ini. Tak hanya itu, berbagai bangunan lain seperti pabrik-pabrik gula, Pasar Gede, Candi Sewu, berbagai karesidenan Eropa, hingga area-area di sekitaran Keraton Kesunanan Surakarta juga mengalami kerusakan akibat gempa besar ini. Surat kabar The Lokomotif edisi tanggal 22 November tahun 1867 melaporkan,
Setelah dilakukan penghitungan ada sekitar 1.169 rumah penduduk yang rusak dengan korban jiwa mencapai 326 orang. Namun laporan lanjutan, seperti disampaikan oleh Dr. Breksma, menunjukkan bahwa ditemukan 256 orang meninggal di sekitaran Pasar Gede dan 80 orang lagi ditemukan meninggal di sekitar daerah tempat tinggal orang-orang Tionghoa. Hal ini menunjukkan bahwa korban jiwa bisa berjumlah lebih dari 500 orang. Gempa bumi tanggal 10 Juni tahun 1867 itu dikenang dengan candra sengkala atau sengkalan yang berbunyi obat terus pitung bumi, yang artinya 7 bumi terus berguncang, yang merujuk pada angka 1796 tahun Jawa.